Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'ana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak terasa silih bergantinya siang dan malam, kita telah sampai di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, tak ada satupun kata yang patut kita ucapkan selain hamdan wa syukron kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini, atau dengan kata lain minadz zulumati ilan nur. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Saatnya Mengenal Diri di Bulan Suci Ramadan. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali terdengar di telinga kita pertanyaan seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu syaitan, lantas mengapa masih ada orang berbuat dosa dan maksiat pada bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini, syaitan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya, jika kita masih bermalas-malasan sholat, bermalas-malasan mengaji dan bersedekah pada bulan Ramadan ini, siapa yang harus kita salahkan dalam persoalan ini? Yang layak kita salahkan dalam persoalan ini adalah diri kita sendiri. Karena berbuat dosa di bulan Ramadan ini sebabnya bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena godaan syaitan, jamaah sekalian. Yang kedua adalah karena godaan hawa nafsu. Namun jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menutup satu pintu godaan dengan membelenggu syaitan. Artinya, jika masih ada yang berbuat dosa dan maksiat pada bulan Ramadan ini, ia sebenarnya sedang memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan jamaah sekalian adalah bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar mengandalkan hawa nafsu. Karena sesungguhnya godaan syaitan sejenak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tinggal hanyalah godaan hawa nafsu. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini membuat kita terjatuh dalam lembah dosa adalah godaan hawa nafsu. Jangan-jangan selama ini membuat kita sering berbuat maksiat adalah diri kita sendiri saja jamaah sekalian. Oleh karena itu, mengapa kita harus introspeksi diri agar diri kita ini jauh dari yang namanya godaan syaitan dan hawa nafsu. Mungkin ada dari sebagian kita ketika berbuat dosa, kita lantas menjadikan iblis sebagai kambing hitam. Padahal kalau kita pikir-pikir, tak ada gunanya menyalahkan iblis. Karena tugasnya iblis memanglah untuk menggoda manusia-manusia yang ada di bumi ini. Sekalipun kita menyalahkan iblis, itu tak ada gunanya sama sekali. Karena sejatinya lah tetap kita yang salah. Mengapa kita mau menaati godaan mereka jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala tak akan memberikan ujian di atas kesanggupan hambanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala tak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika kita kaitkan dengan godaan syaitan dan hawa nafsu, bukankah berarti Allah Subhanahu wa taala tak akan memberikan kita godaan baik badan syaitan dan hawa nafsu di atas kesanggupan kita untuk melawannya jemaah sekalian. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, sebenarnya bukan karena kita kalah dari godaan syaitan dan hawa nafsu, tetapi diksi yang lebih tepat adalah karena kita memutuskan kalah dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Itulah sebabnya dalam Sayyidul Khatir Imam Ibnu Jauzi pernah mengungkapkan, iman yang kuat akan terlihat ketika ujian sedang menghebat. Contohnya, ketika godaan syaitan dan hawa nafsu sedang menghebat dalam diri kita, sebenarnya diri kita juga menyimpan potensi yang besar untuk melawannya. Andaikan kita mau melawan, diri kita ini bisa memenangkan pertempuran dalam hati kita tersebut jamaah sekalian. Terakhir jamaah sekalian, kami mengajak para jamaah-jamaah sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melawan godaan-godaan yang bisa menjauhkan kita dari cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi jamaah-jamaah sekalian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.